Hai Sobat Sehat, masih dalam suasana pelatihan surveillance penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Pembahasan kali ini terkait dengan penyakit polio, lumpuh layu atau biasa disebut acute flaccid paralysis. Pembahasan yang cukup panjang karena materi ini memang sangat penting dan sangat seru. Setelah penyampaian materi, tidak seru rasanya jika tidak bertanya. Nah, ini beberapa yang sempat didokumentasikan pertanyaan terkait polio. Demam, apakah harus demam atau tidak demam Pak? Misalnya ada keluhan yang kita dapat, apakah harus demam dulu atau tidak perlu ada demam? Terima kasih. Ini yang sudah kita jelaskan di dalam pertanyaan. Apakah harus disertai dengan demam? Tidak, ya. Kalau dia demam sebelum lumpuh, ini memperkuat kita lebih mengarah ke polio. Tapi apakah yang tidak demam sebelum lumpuh itu tidak dilaporkan? Tetap dilaporkan. Spesimen tesnya ini, apakah dia mutlak Pak? Kalau misalnya seorang anak ini dia tidak dapatkan dia lumpuh atau dia lemas, tapi dia tidak bisa dalam wawancara itu dia tidak bisa menggambarkan bahwa dia pernah ada trauma. Apakah tetap kita ambil spesimennya ini? Kalau di dalam proses investigasi kita melakukan wawancara, terus informasinya meragukan apakah ada riwayat trauma atau tidak. Jadi ada prinsipnya lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang tidak bersalah. Itu dihukum. Kita kebalikannya, karena kita mengedepankan kewaspadaan, tangkap saja semua, periksakan laboratorium yang menentukan positif atau negatif, atau kita memang mencari yang negatif dan membuktikan bahwa anak itu lumpuh atau tidak. Jadi di pedoman juga mengatakan jika ragu-ragu, laporkan sebagai kasus AIP. AIP tadi kan umur di bawah 15 tahun, kemudian lumpuhnya bersifat layu atau lemas, kemudian kelumpuhannya mendadak. Nah, pertanyaan saya begini Pak, kan kadang teman dari program gizi melaporkan ada anak yang belum bisa jalan, padahal usianya seharusnya sudah bisa jalan. Apakah itu bisa diambil sebagai suspek Pak? Artinya kan dia tidak lumpuh mendadak Pak, cuma dia tidak bisa jalan pada saat usianya harusnya sudah bisa jalan. Iya. Delay biasanya bukan begitu. Motorik delay. Jadi ada penundaan perkembangan anggota geraknya atau salah motoriknya ada gangguan. Nah, kalau misalnya sudah lama dia tahu begitu terus dia tidak laporkan, jangan dilaporkan. Tapi kalau pas baru posyandu itu ketemu langsung dilaporkan, ya jangan ditunda. Ya, walaupun kita tahu bagian tubuh kembang kan biasanya di follow up seperti itu. Jadi kalau baru ketemu, baru teridentifikasi segera laporkan. Kecuali dia sudah tahu ini tidak bisa jalan dari lahir, ya. Dari lahir memang tidak bisa jalan. Boleh dia sampaikan. Mendadak, tapi pada riwayat imunisasi ada. Apakah ada kemungkinan untuk terinfeksi kembali AIP sementara ada 2 imunisasi? Terinfeksi, apakah masih bisa terinfeksi? Masih bisa. Proteksi tidak 100%, ya. Misalnya campak itu hanya 85%. Di 100 orang divaksin, misalnya 100 orang divaksin, 85 efikasinya berarti masih ada 15% atau 15 orang yang tidak terbentuk. Sama dengan polio, dia tidak memproteksi 100%. Jadi angka 100% itu adalah angka Tuhan, jadi masih bisa terdeteksi.